Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di video kali ini mengenai ya pendaftaran P3K tahap 3 ya, guru P3K tahap 3 guru ya 2021 dibuka itu 2022 itu di tahap 3. Nah, di sini untuk simak syarat dan jadwalnya ya. Silakan Bapak Ibu guru juga untuk terus mengecek perkembangan pendaftaran tahap 3 ini ya, dibuka tahun 2022. Ini dikutip dari info-semarang.com ya, dikutip dari info-semarang.com bahwasanya ya pendaftaran P3K tahap 3 guru dibuka 2022. Simak syarat dan ketentuannya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi itu misalnya ya, kontraknya 10 tahun misalnya. Kalau misalnya bagus ditambah lagi seperti itu, kontraknya seperti itu ya. Kalau misalnya verbalnya bagus berarti terus ditambah seperti itu. Silakan Bapak Ibu guru juga untuk mengecek ya. Sebagaimana diketahui, pendaftaran P3K tahap 3 guru merupakan seleksi terakhir bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini pendaftaran P3K ini ya di tahap 3 itu merupakan seleksi terakhir ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, setiap tahun ini ya itu pemerintah membuka P3K ya. Semoga di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya ya pemerintah itu membuka lowongan P3K seperti itu, karena CPNS itu ya kita belum tahu ya. Yang penting Bapak Ibu guru itu terus untuk bersemangat dalam belajar seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, adanya seleksi tes P3K ini supaya menuntaskan guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN P3K. Mengingat kebutuhan pengajar guru di sekolah banyak kekurangan, oleh karenanya perlu mengadakan P3K sampai terpenuhi. Jadi pemerintah itu membuka ya lowongan ya untuk ASN P3K ya, agar mengurangi guru honorer seperti itu ya. Nah, sampai terpenuhi. Nah, kemungkinan ya, jadi tidak ada guru honorer lagi ya, atau seperti itu. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Juga Bapak Ibu guru silakan terus mengecek informasi-informasi yang lainnya. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan ulang dalam SECHSN di situ. Jadi kalau misalnya sudah membuat akun dan mengikuti tahap 1, tahap 2 berarti juga untuk bisa mengikuti tahap 3. Kalau misalnya tahap 1, tahap 2 tidak bisa, berarti ya kemungkinan di tahap 3 juga tidak bisa. Ataupun misalnya Bapak Ibu guru mencari informasi yang lain ternyata belum membuat akun terus mendaftar tahap 3, kalau misalnya bisa ya alhamdulillah ya, seperti itu ya. Yang penting Bapak Ibu guru terus bersemangat ya. Jadi kalau misalnya sudah ikut tahap 1, tahap 2 ya pasti otomatis bisa mengikuti tahap 3. Dikutip dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, berikut syarat untuk daftar P3K tahap 3. Kita lanjut. Ya. Nah, ini langsung informnya dari semarang-raya.com ya. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria 1.
pelamar dari tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 ini ya. Jadi kategori 2 THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 berarti bisa mengikuti seleksi kompetensi 3 seperti itu. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 itu ya. Terus 3, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 ya. Itu kan kalau misalnya guru swasta di kompetensi tahap 1 itu kan tidak bisa mengikuti ya, karena belum ya, karena terus di kompetensi 2 itu kan untuk umum ya. Guru swasta itu juga bisa mendaftar ya, semuanya ya, seperti itu yang terdaftar di Dapodik, seperti itu. Terus kita lanjut, lulusan pendidikan profesi guru PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah ini juga yang PPG juga ya. Jadi kalau misalnya di kompetensi 2 belum lulus, berarti di kompetensi 3 juga dapat mengikuti seperti itu. Untuk bisa mendaftar dan memilih informasi dalam seleksi kompetensi 3 P3K Guru 2022, peserta bisa kembali mendaftar formasi melalui melalui website sscasn.bkn.go.id. Di situ ya websitenya ya, silakan Bapak Ibu guru untuk mengecek ya informasinya di laman tersebut ya, di website tersebut. Ini iklannya banyak sekali ya. Lanjut, pelamar disebutkan dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi. Kita lanjut ya. Jadi pelamar disebutkan dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh wilayah Indonesia ya, yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi kalau misalnya belum terpenuhi ya, informasi itu juga bisa mendaftar di instansi wilayah ya Indonesia. Misalnya di kabupaten ini, misalnya di Kabupaten Cilacap itu habis formasinya, kita misalnya yang belum itu bisa mengisi di formasi Kabupaten Wonosobo, Purbalingga seperti itu ya. Terus juga bisa lintas provinsi misalnya kalau yang mau ya, kalau yang mau pejuang, jadi bisa seperti itu. Kemudian peserta melakukan cetak kartu. Nah di sini ya, peserta kemudian melakukan cetak kartu peserta ujian. Peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran. Jadi di situ juga di seleksi tahap 3 juga untuk mencetak kartu seperti itu. Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh pada ujian tahap 1 dan tahap 2 sudah melebihi ambang batas masih bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu itu mengikuti seleksi tahap 3 misalnya itu ya. Terus di tahap 1, tahap 2 ya, yang ambang batas itu ya, itu dipilih dari nilai yang paling tinggi. Misalnya sudah passing grade tapi belum mendapatkan formasi, itu juga pemerintah itu menilai dari nilai yang paling tinggi, terus ya dari perankingan ya, itu seperti itu, dari perankingan diambil nilai yang paling tinggi seperti itu. Kita lanjut. Teman-teman Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat di dalam belajar, pastinya Bapak Ibu juga semangat belajar ya, sudah siap di dalam melaksanakan tes ya. Lanjut, jenis seleksi P3K tahap 3. 1 itu seleksi kompetensi teknis ya. Yang 2 seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Yang ketiga seleksi wawancara. Ya, pastinya sudah paham ya. Seleksi kompetensi teknis diberikan penambahan nilai bagi ya pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar itu mendapatkan afirmasi ya, itu menambah nilai ya, mendapatkan afirmasi.
Terus penambahan nilai yang didapat paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi itu yang punya cerdik ya, yang punya cerdik, yang umurnya 50 tahun ke atas itu ya. Terus pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar berstatus aktif mengajar ya, sebagai guru paling sedikit 3 tahun secara terus menerus. Nah saat ini berdasarkan Dapodik ya, jadi umur yang 35 itu terhitung saat melamar ya, minimal itu 3 tahun ya, mengajar dan aktif di Dapodik seperti itu. Penambahan nilai yang didapat sebesar 15% dari nilai paling tinggi itu yang 35 tahun ke atas, afirmasi ya. Pemerintah memberikan afirmasi seperti itu. Terus yang memberikan afirmasi lagi itu pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar itu ya. Jadi itu juga mendapatkan afirmasi ya, itu 10% atau 15%, karena di tahap yang ketiga passing grade diturunkan atau pemerintah itu menambah afirmasi. Kalau misalnya passing grade-nya yang tadinya tinggi terus turun, berarti pemerintah memberikan afirmasi seperti itu ya. Lanjut ya. Lanjutnya terus yang diberikan afirmasi lagi, penambahan nilai yang didapatkan sebesar 10% dari nilai paling tinggi ini tadi yang disabilitas ya, pemerintah memberikan afirmasi. Terus pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling sedikit 3 tahun ya, terus menerus ya, sampai saat ini berdasarkan Dapodik gitu ya. Terus penambahan nilai yang didapatkan sebesar 10% dari nilai paling tinggi, misalnya dari tahap 1, tahap 2 itu yang paling tinggi mana, terus ditambah afirmasi seperti itu. Menurut informasi, pendaftaran P3K tahap 3 guru akan segera dibuka pada 2022 itu ya. Itu Januari, bisa di akhir Januari atau awal Februari seperti itu. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus mengecek di websitenya. Namun belum dapat dipastikan kapan jadwalnya ya. Penting untuk terus menunggu ya, untuk terus membuka, mencari informasi. Dalam jadwal terbaru pendaftaran P3K tahap 3 guru, Kemendikbud belum mengumumkan secara resminya ya, belum tahu ya. Pengumuman lebih lanjut mengenai seleksi kompetensi tahap 3 2021 ini akan disampaikan melalui laman kemendikbud.go.id ya. Itu di situ ya, silakan Bapak Ibu guru untuk terus mengecek perkembangan mengenai informasi-informasi P3K tahap 3 ya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru lakukan ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Yang penting nomor 1 tadi ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta restu kepada orang tua, minta doa restunya kepada teman-teman, terus berusaha berikhtiar ya. Semoga apa yang diikhtiarkan, apa yang didoakan ya dari Bapak Ibu guru ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Semoga di tes P3K tahap 3 Bapak Ibu lulus. Amin. Demikian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ini mengenai informasi ya di tes P3K tahap 3 guru 2021. Terima kasih yang sudah subscribe ya di channel ini ya. Terima kasih yang seterusnya, yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah subscribe channel saya ini ya. Untuk terus menunggu informasi-informasi, menunggu video-video dari saya ya, agar tidak ketinggalan ya. Ini juga saya baru update ya, mengenai ini update-nya mengenai pendaftaran ya, mengenai informasi di tes P3K tahap 3 seperti itu. Nantikan video-video selanjutnya dari saya, semoga bermanfaat ya, untuk Bapak Ibu guru, untuk semuanya ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.